Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rosa dengan NPM 24752095 dari kelas Akuntansi Bisnis Digital 2C Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik mengenai pengaruh aktivitas digital, inovasi produk dan loyalitas pelanggan terhadap pendapatan bulanan. Langsung saja di sini kita buka pada aplikasi SPSS-nya dan kita isi X1, X2, X3 dan variabel Y-nya. Di sini kita isi pada bagian X1-nya yaitu aktivitas digital. X2-nya inovasi produk. Kemudian X3-nya loyalitas pelanggan. Terhadap pendapatan bulanan. Nah, selanjutnya di sini kita buka pada bagian data view-nya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Langsung saja kita copy pada bagian data view. Jika sudah ada datanya, maka kita akan melakukan uji regresinya, yaitu buka pada bagian Analyze, Regression, dan Linear. Pada bagian dependent kita isi dengan variabel Y. Kemudian pada bagian independent kita isi dengan variabel X. Sampai dengan X3. Selanjutnya pada bagian statistik, kita checklist deskriptif, collinearity diagnostik, dan Darwin-Watson-nya. Selanjutnya bagian plots. Pada bagian variabel Y kita isi dengan spreadsheet. Kemudian pada bagian variabel X-nya kita isi dengan zipred. Jangan lupa di checklist pada histogram dan normal probability plot-nya. Lalu di continue, klik OK. Kemudian akan muncul hasil uji regresi kita. Di sini kita akan mulai melihat pada bagian uji T-nya. Kita lihat pada bagian koefisien A. Cara melihatnya yaitu kita lihat pada bagian signifikansinya, apakah apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti terjadi pengaruh pada aktivitas digital terhadap pendapatan bulanan. Uji T ini dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel X itu berpengaruh pada variabel Y. Di sini dapat dilihat bahwa aktivitas digital, inovasi produk, dan loyalitas pelanggan itu masing-masing berpengaruh pada pendapatan bulanan. Selanjutnya kita melihat pada uji F di ANOVA. ANOVA A pada bagian signifikansinya sama seperti sebelumnya. Apabila bagian signifikansinya kurang dari 0,05 berarti terjadi pengaruh terhadap pendapatan bulanan. Di sini uji F dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel X itu berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan di sini berarti loyalitas pelanggan, aktivitas digital, dan inovasi produk itu secara bersamaan berpengaruh terhadap pendapatan bulanan. Selanjutnya kita lihat uji multikolinearitasnya pada bagian koefisien A, di collinearity statistik, bagian tolerance, dan VIV-nya. Untuk melihat multikolinearitasnya pada bagian toleransinya, apabila tolerance itu kurang dari 0,10 dan VIV-nya lebih dari 10 berarti terjadi multikolinearitas. Dan di sini dapat dilihat bahwa toleransi itu kurang dari 0,10 dan VIV-nya lebih dari 10, yang artinya terjadi multikolinearitas antar variabel X, yang berarti terjadi tumpang tindih. Kemudian kita akan melakukan
uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita dapat melihat pada scatter plot apabila titik-titik ini menyebar secara acak, itu berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila titik-titik membentuk pola secara spesifik, itu berarti terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat di sini bahwa titik-titiknya menyebar berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita akan melihat uji normalnya, uji normalitasnya apabila pada bagian histogram ini pola berbentuk lonceng, itu berarti residualnya menyebar secara normal. Selanjutnya kita melihat uji autokorelasinya pada bagian model summary. Nah, pada bagian model summary ini kita lihat pada bagian Darwin-Watson, dan kita lihat juga pada deskriptif statistiknya bagian N, yang 30 ini, karena untuk kita melihat uji tabelnya nanti. Nah, uji autokorelasi ini untuk mengecek apakah residual dari satu data itu berkaitan dengan residual data lain. Cara mengeceknya, kita melihat pada nilai Darwin-Watsonnya. Apabila Darwin-Watsonnya itu sudah mencapai sama dengan 2 atau lebih dari itu, maka tidak ada autokorelasi atau ideal. Nah, di sini nilai Darwin-Watsonnya adalah 2,298. Nah, untuk melihatnya, kita buka di sini. Saya sudah melakukan penghitungannya. Di sini hasil Darwin-Watsonnya tadi adalah 2,298. Kemudian kita cek pada tabel Darwin-Watsonnya, itu terdapat 1,6498. Cara mengeceknya yaitu kita lihat pada K3. K3 ini yaitu jumlah variabel X-nya. Kemudian N30 ini dilihat pada bagian deskriptif tadi, yaitu 30. Nah, kemudian 4 dikurang dengan nilai Darwin-Watsonnya, Darwin-Watson dari tabelnya tadi. Nah, didapat nilai 2,3502 ini. Kemudian cara melihatnya adalah apabila Darwin-Watson kita tadi berada di tengah-tengah dari nilai tabelnya dan hasil pengurangan dari 4 tadi di sini. Nah, berarti di sini dapat dilihat bahwa tidak terjadi autokorelasi. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.